Bunda mempunyai kewajiban untuk mengajukan beberapa orang yang direkom dan untuk yang memutuskan di pusat, dan Bunda tidak intervensi itu. Dan saya juga tidak tahu juga saya ditaruh di urutan berapa, saya tidak tahu. Melihat perjuangan Ibu untuk pemenangan Indah Yudha itu, ya tentu banyak yang berjuang ya Bu ya. Apakah ketua DPRD ini adalah hadiah dari perjuangan Ibu kemarin? Oh, saya lihat Bunda itu, lihat Pak Prabowo di belakang kita. Buat Ibu duduk di sini itu, ya kita semua nggak ada yang tahu ya Bu. Nah, karena yang diajukan Bunda setahu saya, dan saya juga nggak tanya juga ke Bunda siapa yang diajukan, boten. Nah, jadi yang jelas Bunda sudah berstatement bahwa yang diajukan tidak saya saja. Iya kan? Bunda mempunyai kewajiban untuk mengajukan beberapa orang yang direkom dan untuk yang memutuskan di pusat, dan Bunda tidak intervensi itu. Dan saya juga tidak tahu juga saya ditaruh di urutan berapa, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon oleh DPD untuk merapat ke DPD. Nah, dari situ kita wawancara dan yang lain-lainnya. Nah, saya juga masih belum yakin. Nah, setelah itu kembali lagi saya dipanggil. Bahasanya saya masih tidak koordinasi dengan Bunda masih. Nah, setelah katanya SK saya keluar, baru saya telepon sama Bunda. Bunda, bagaimana? Tetap kami pamit. Katanya Bunda diikuti saja. Toh itu belum tentu Mbak Okta yang direkom. Itu bahasanya Bunda. Diikuti saja, walaupun itu dipanggil untuk menghadap terkait pimpinan DPRD. Jadi di situ. Berarti ini memang keputusan dari DPP ya Bu ya? Iya, ya DPP, ya DPD. Mungkin pengajuan awal memang dari DPC. Oke. Gitu. Oke, jadi ini clear ya Bu ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bu dari publik, melihat perjuangan Ibu untuk pemenangan Indah Yudha itu, ya tentu banyak yang berjuang ya Bu ya. Bu, ini agak nakal dikit Bu. Kalian lebih seru kalau pertanyaan nakal-nakal gini. Dan juga jadi korban. Apakah ketua DPRD ini adalah hadiah dari perjuangan Ibu kemarin? Oh, saya sebelum Bunda Pilkada, kan saya sudah ketua. Oh iya sih. Iya kan? Bener. Kan bukan begitu berarti. Bener. Nah, jadi kalau memang saya ditentukan setelah Pilkada mungkin ya. Karena maaf Mas Tiko. Di Kecamatan Selatan itu yang menang hanya kecamatan saya. Iya. Walaupun begitu fitnahnya ya. Bayangkan sambil nunduk sambil kampanye. Iya. Tapi kan alhamdulillah di situ di Candipuro. Notabene di desa saya, di desa saya itu hampir 50% santri. Dan alhamdulillah masyarakat Sumberwuluh ya masih percaya sama saya. Iya. Kadang begini ya Bu, seseorang yang dihantam masalah bertubi-tubi tapi dia masih bisa berdiri itu kan bukan orang sembarangan ya Bu ya. Bukan anak buahnya Pak Prabowo. Anak buahnya Pak Prabowo. Tolonglah, lihat Bunda itu, lihat Pak Prabowo di belakang kita. Iya. Dijatuhkan bangkit lagi. Coba sekarang dijatuhkan. Pasti saya marah kalau sekarang. Iya. Ya, tapi Ibu menyikapi pilkada yang seperti itu penuh dengan fitnah dan sebagainya itu hal biasa Ibu ya. Ya nggak biasa. Oh, sebenarnya nggak biasa. Nggak biasa lah, luar biasa lah. Tetapi bagaimanapun ini bentuk dari konsekuensi kami. Berarti kami kan bukan milik pribadi. Secara ini masyarakat melihat kami itu menguliti sampai ke dalam-dalam. Tapi walaupun yang tahu itu kan saya. Tetapi yang pada akhirnya saya tidak mempunyai rasa curang kepada masyarakat. Ya, udah itu. Tahu. Saya tidak mau curang ke masyarakat bahwa saya ini diamanahi oleh beliau semua, oleh masyarakat, bagaimana saya memberikan pelayanan terbaik. Itu saja. Perkara yang lain ini bumbu. Iya, bumbu ya Bu ya? Bumbu. Oke, luar biasa Ibu. Pertanyaan berikutnya Bu, jadi ke depan mestinya bagaimana Bu? Kan ini kan kemarin kan waktu saya kampanye yang juga dihujat banyak orang ya Bu ya, saya itu kan selalu bilang, kalau presidennya Pak Prabowo maka akan lebih cepat Lumajang ini mengalami pertumbuhan pesat apabila bupatinya itu sama-sama dari Gerindra, dan saat itu ya Bunda Indah begitu, apalagi ketua DPRD-nya sudah Ibu Okta dari Gerindra juga. Nah, mestinya bagaimana Bu agar semua yang kami argumenkan itu bisa terjadi.
sangat masuk akal nggak Bu apabila Lumajang ke depan ini mengalami banyak peningkatan karena argumentasi itu? Oh jelas iya, karena bagaimanapun komunikasi kami lintas partai, garis partai itu terkonek. Otomatis dalam kesulitan, insya Allah lah, dalam kesulitan di Kabupaten Lumajang yang nantinya ada program-program nasional, mungkin bisa terbantukan dari garis partai ini. Karena bagaimanapun presiden kita kan dari Gerindra, dan sedangkan kita, Bunda Indah, Bupati Kabupaten Lumajang dari Partai Gerindra, Ketua DPC lagi, dan maaf saya Ketua DPRD juga dari Partai Gerindra. Otomatis program-program ini yang selaras nantinya, ya kita akan ngomong bareng-bareng untuk mencari solusi atau solusi ke pusat. Nah ini memang lebih gampang lah nantinya. Semoga ini akan berjalan sesuai keinginan Mas Ciko dan juga masyarakat Lumajang. Kan begitu. Benar. Saya juga rada ini sama Mas Ciko ini. Karena beberapa hal waktu kampanyenya Bunda Bupati itu rodok-rodok wah meyakinkan. Makanya saya ini yang saya takutkan ini bagaimana saya itu mengawal omong-omong Mas Ciko sampai ke titik itu sukses. Iya benar Bu. Nah iya, itu. Benar. Karena kan sekarang media sosial bisa terekam semua ya Bu ya. Apa yang kami sampaikan itu bisa dihapus kan punya Mas Ciko? Belum lah. Tapi yang bertengkar-bertengkar kalau di TikTok sudah kami arsip ya dikit-dikit. Benar. Sudahlah, jangan yang gaduh-gaduh itu dihilangkan. Sekarang konsentrasi bagaimana Bunda Indah dan Mas Yuda ini bisa merealisasikan 20 programnya beliau ini secepatnya. Benar, Bu. Kalau saya melihat kan Bunda ini powerful banget ya, dukungan masyarakat ada, di DPR juga ada ibu yang jagain gitu. Artinya apabila mungkin butuh hal-hal yang bisa dibantu dengan cepat oleh aturan-aturan, ibu bisa bantu begitu. Nah, ibu apa ya? Menurut ibu Bunda akan sukses Bu, mengawal kepemimpinan 5 tahun ke depan ini? Wajib sukses. Wajib sukses ya? Wajib sukses. Nah, pada dasarnya 20 program yang sudah dikampanyekan oleh beliau dan Mas Yuda, ini harus benar-benar terlaksana di Kabupaten Lumajang. Karena ini kan bukan janji dengan saya pribadi, bukan janji sama Ciko pribadi, tetapi ini janji ke semua masyarakat Kabupaten Lumajang. Saya sebagai DPRD terlepas kami satu garis partai, tetapi kami tetap akan mengawasi itu dan mengharap segera pemerintah Kabupaten Lumajang menuaikan janji politiknya itu. Iya, karena kan Pak Edi Wakul Bicipto, baik Dr. Indra juga yang kemarin podcast dengan kami ngobrol bareng dengan beliau juga kan juga punya harapan yang sama karena Bunda ini sangat powerful Bu ya, di mana beliau juga ketua partai sangat disegani. Hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukan beliau mestinya ya Bu ya. Dan kalau teorinya Pak Edi kan kalau membahas, ya ini karena konsen beliau di pariwisata ya Bu ya, beliau tuh punya opini bahwasannya 5 tahun pertama kita benahi Mas seluruh infrastruktur dan sebagainya, 5 tahun ke depan kita bisa makan besar. Dan itu nggak hanya di pariwisata tapi di sektor-sektor lain. Ibu sepakat dengan itu ya? Sepakat.